Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita membahas tentang hasil rapat virtual persiapan pengadaan CASN dan juga P3K tahun 2021 di pemerintah daerah. Kita langsung lihat pada jadwal pelaksanaannya. Untuk jadwal seleksi CASN dan P3K tahun 2021 melalui kegiatan dan juga waktu. Yang pertama adalah pengumuman seleksi. Itu dimulai tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Yang kedua, pendaftaran seleksi dimulai tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Ketiga, seleksi administrasi dan pengumuman hasil 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Empat, masa sanggah, yaitu dimulai 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Kelima, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD CASN melalui sistem CAT atau Computer Assist Test BKN itu dimulai bulan Juli sampai dengan September 2021. Yang keenam, untuk seleksi kompetensi P3K non-guru melalui sistem CAT BKN itu dimulai Juli sampai dengan September 2021 setelah SKD CASN selesai di masing-masing lokasi. Yang ketujuh, untuk seleksi kompetensi P3K guru melalui sistem CBT atau Computer Based Test Kemendikbud itu dimulai ada tes pertama Agustus 2021, tes kedua Oktober 2021, tes ketiga Desember 2021. Kedelapan, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB CASN itu dimulai bulan September sampai dengan Oktober 2021. Yang kesembilan, pengumuman akhir dan masa sanggah November 2021. Dan ke-10, penetapan NIP CASN dan juga nomor induk P3K yaitu Desember 2021. Kemudian kita perhatikan juga mengenai formasi, ya. Yang pertama adalah ada 3 formasi khusus untuk CASN. Yang pertama adalah putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah penyandang disabilitas dengan jumlahnya minimal 2% dari formasi. Kemudian yang ketiga adalah khusus untuk diaspora, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini ada formasi untuk CASN untuk cum laude dengan sejumlah persyaratan yang ada dari item A sampai D. Kemudian untuk disabilitas juga untuk CASN ini dari A sampai G ya persyaratannya. Kemudian untuk diasporanya ini dari A sampai dengan F. Kemudian kita lihat menyangkut ketentuan untuk CASN, untuk ketentuan umumnya yaitu setiap
warga negara Indonesia melamar menjadi CASN atau CPNS ini dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Ya, kemudian poin yang kedua dan seterusnya ini sampai poin yang ke-10. Bisa disimak dengan baik. Kemudian untuk ketentuan seleksi kompetensi bidang untuk CASN atau CPNS ini, yang pertama adalah ketentuannya adalah untuk seleksi kompetensi dasar itu 40%, kemudian seleksi kompetensi bidang 60% ya. Di mana untuk seleksi ini yang pertama dia menggunakan sistem CAT ya, Computer Assist Test, dengan bobot 100% dari nilai SKB. Kemudian untuk sistem CAT dan satu jenis tes lainnya selain wawancara ya. Jadi di sini CAT-nya adalah bobot minimum 60% dari nilai seleksi kompetensi bidang plus tes lainnya dengan bobot maksimum 40% dari nilai SKB ya. Ini untuk SKB pada CASN atau CPNS. Kemudian kita lihat dulu untuk ketentuan untuk umum untuk P3K ya. Di mana pada poin pertama adalah setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ini spesifik sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Baik untuk non guru maupun untuk guru ya. Jadi disesuaikan ya. Kemudian untuk poin yang kedua sampai poin yang ke-9 dari ketentuan umum ini bisa dilihat dengan baik, bisa dibaca untuk P3K. Kemudian untuk rencana tes ya, rencana tes kompetensi P3K tahun 2021, di mana untuk tesnya yang pertama tes kompetensi dan yang kedua adalah tes wawancara. Untuk tes kompetensi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Kemudian lewat tes wawancara ini berbasis komputer. Dengan jumlah soalnya untuk kompetensi teknis 70-100 soal. Untuk kompetensi manajerial 20-30 soal. Untuk kompetensi sosial kultural 10-20 soal. Dan tes wawancara yang berbasis komputer ini adalah 10 soal. Dengan waktu untuk tes kompetensinya adalah 120-160 menit. Untuk tes wawancaranya adalah 10 menit. Kemudian untuk tipe soal untuk tes kompetensi teknis itu adalah pilihan ganda berjumlah 5 dengan itemnya adalah benar salah. Kemudian untuk kompetensi manajerial bentuk soalnya adalah pilihan ganda berjumlah 4 soal dengan grade-nya adalah 43210. Untuk kompetensi sosial kultural yaitu lewat pilihan ganda berjumlah 5 dengan sistem penilaiannya adalah 54310 dan
Untuk tes wawancara pilihan ganda berjumlah 4 dengan nilai 43210. Nah, di sini kita lihat untuk passing grade baik pada nilai kompetensi teknis, passing grade untuk nilai penjumlahan kompetensi manajerial, sosial, kultural, ini ditetapkan oleh Panselnas. Sedangkan untuk passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat digunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Kemudian materinya untuk kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Untuk kompetensi teknis yaitu materinya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk kompetensi manajerial yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, mengelola perubahan. Untuk kompetensi sosial kultural itu meliputi materinya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Ya. Jadi demikian penyampaian dari hasil pertemuan secara virtual dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Terima